Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nur Fahmi dari kelas AK19F dengan NIM 1057311222919 akan menjelaskan terkait salah satu contoh soal konsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki kurang dari kepemilikan penuh. Pada tanggal 31 Desember 2020, PT Indah membeli 80% saham biasa beredar dari PT Cahaya seharga 200 juta rupiah. Pada tanggal tersebut nilai wajar dari kepentingan non-pengendal diestimasikan sebesar 50 juta rupiah. Bisa dilihat secara rinci pada kolom tabel di bawah ini. Total aset pada PT Cahaya sebesar 943 juta rupiah, sedangkan total aset pada PT Indah sebesar 490 juta rupiah. Total liabilitas dan ekuitas pada PT Cahaya sebesar 943 juta rupiah, sedangkan total liabilitas dan ekuitas pada PT Indah sebesar 490 juta rupiah. Baiklah, saya akan menjawab soal yang ada di atas. Nilai buku persediaan sebesar 115 juta rupiah, nilai wajar sebesar 120 juta rupiah, kenaikan yang diperoleh sebesar 5 juta. Tanah, nilai buku pada tanah sebesar 120 juta rupiah, nilai wajar 150 juta rupiah, sedangkan kenaikan yang diperoleh sebesar 30 juta rupiah. Bangunan dan peralatan nilai buku sebesar 100 juta rupiah, nilai wajar 125 juta rupiah, sedangkan nilai yang diperoleh kenaikan sebesar 25 juta rupiah. Total nilai wajar sebesar 250 juta rupiah, nilai buku saham biasa sebesar 80 juta rupiah, saldo laba sebesar 70 juta rupiah, kepemilikan 80% sebesar 150 juta rupiah, sehingga selisih yang diperoleh sebesar 100 juta rupiah. Jurnal saat pembelian saham. Investasi pada saham PT Indah sebesar 200 juta rupiah, pada kas sebesar 200 juta rupiah. Jurnal saat mengeliminasi saldo investasi. Saham biasa sebesar 80 juta rupiah, saldo laba sebesar 70 juta rupiah, selisih yang diperoleh sebesar 100 juta rupiah. Investasi pada saham PT Indah sebesar 200 juta rupiah, kepentingan non pengendali sebesar 50 juta rupiah. Jurnal eliminasi untuk mengalokasikan selisih. Persediaan senilai 5 juta rupiah, tanah 30 juta rupiah, bangunan dan peralatan senilai 25 juta rupiah, goodwill 40 juta rupiah, sedangkan selisih yang diperoleh sebesar 100 juta rupiah. PT Indah dan PT Cahaya. Kertas kerja laporan posisi keuangan konsolidasi pada tanggal 31 Desember 2020 dalam rupiah. Kas pada PT Cahaya sebesar 173 rupiah, sedangkan di PT Indah sebesar 100 juta rupiah. Jumlah konsolidasi sebesar 273 juta rupiah. Piutang dagang pada PT Cahaya sebesar 220 juta rupiah. PT Indah sebesar 105 juta rupiah. Jumlah konsolidasi sebesar 325 juta rupiah. Persediaan sebesar 100 juta rupiah pada PT Cahaya, pada PT Indah sebesar 115 juta rupiah. Eliminasi di bagian debit sebesar 5 juta. Konsolidasi yang diperoleh 220 juta rupiah. Bangunan dan peralatan sebesar 150 juta rupiah. PT Indah sebesar 100 juta rupiah. Eliminasi bagian debit sebesar 225 juta rupiah. Konsolidasi 275 juta rupiah. Akumulasi penyusutan pada PT Cahaya sebesar 65 juta rupiah, pada PT Indah sebesar 50 juta rupiah,
Jumlah konsolidasi sebesar 115 juta rupiah. Selisih yang diperoleh sebesar 200 juta rupiah. Investasi pada saham Indah sebesar pada PT Cahaya sebesar 200 juta rupiah. Eliminasi pada bagian kredit sebesar 200 juta rupiah. Selisih yang diperoleh sebesar 100 juta rupiah. Goodwill yang diperoleh sebesar 4 juta. Di bagian eliminasi bagian debit sebesar 40 juta rupiah. Konsolidasi sebesar 40 juta rupiah. Sehingga total debit yang diperoleh pada PT Cahaya sebesar 943 juta rupiah. Sedangkan total debit yang diperoleh pada PT Indah sebesar 490 juta rupiah. Total konsolidasi yang diperoleh 1.333 juta rupiah. Utang usaha pada PT Cahaya sebesar 450 juta rupiah, pada PT Indah sebesar 200 juta rupiah. Konsolidasi sebesar 650 juta rupiah. Utang obligasi pada PT Cahaya sebesar 180 juta rupiah. Pada PT Indah sebesar 140 juta rupiah. Konsolidasi yang diperoleh sebesar 320 juta rupiah. Saham biasa sebesar 160 juta 80 juta rupiah pada PT Cahaya. Pada PT Indah sebesar 80 juta rupiah. Eliminasi bagian debit sebesar 80 juta rupiah. Konsolidasi yang diperoleh sebesar 168 juta rupiah. Saldo laba pada bagian PT Cahaya sebesar 145 juta rupiah. Pada PT Indah sebesar 70 juta rupiah. Pada eliminasi bagian debit sebesar 70 juta rupiah. Konsolidasi yang diperoleh sebesar 145 juta rupiah. Kepentingan non pengendali eliminasi bagian kredit sebesar 50 juta rupiah. Konsolidasi sebesar 50 juta rupiah. Sehingga hasil yang diperoleh sebesar pada PT Cahaya sebesar 943 juta rupiah, pada PT Indah sebesar 490 juta rupiah, pada eliminasi bagian debit sebesar 350 juta rupiah, eliminasi bagian kredit sebesar 350 juta rupiah, konsolidasi yang diperoleh sebesar 1.333 juta rupiah. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Minallahil musta'an walaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.